Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda, selamat malam semuanya Ayah Bunda. Anda sedang menyaksikan Celoteh Bocah, acara yang mengupas tuntas tentang program hamil bersama dokter dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk Ayah dan Bunda untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Bocah Indonesia. Nah, di episode Celoteh Bocah kali ini, perkenalkan saya Trio Agung Wibowo yang akan menemani Ayah dan Bunda selama beberapa menit ke depan nih Ayah Bunda. Nah, mungkin dari Ayah dan Bunda sebagian ada yang familiar dengan saya sebagai Mas Blanko nih Ayah Bunda di konten Sehat Bersama Bocah. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana promil di bulan Ramadan nih Ayah dan Bunda. Dan kita juga pastinya akan bahas bersama pakarnya di sini. Di sini ada Dr. Rian Hari Kurniawan, dokter spesialis Obgyn dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Halo, Assalamualaikum dok, apa kabar Waalaikumsalam, Mas dok? Trio. Alhamdulillah, baik. Gimana dok Kabar, nih dok? Mas Trio? Alhamdulillah baik Baik. dok, Puasa puasanya jalan lancar terus. juga dok. Lancar, Alhamdulillah. Nah dok, sebelum kita mulai ke intinya nih dok ya, Iya. saya pengen sedikit tahu nih dok, kalau misalnya dokter Rian di bulan puasa itu biasanya kesehariannya apakah beda dok dengan hari-hari biasa atau tetap sama nih dok? Ya, Mas Trio. Jadi keseharian di bulan puasa tentu aktivitasnya masih sama saja, cuma kegiatannya ditambah dengan kita bersahur di pagi hari, di siang hari tidak makan, tidak minum, menambah ibadah, dan juga nanti berbuka puasa bisa dengan rekan atau dengan keluarga di rumah, malamnya ditambah ibadah sholat tarawih. Kalau yang paling dikangenin dari bulan puasa itu apa dok biasanya dok? Yang dikangenin ya kumpul-kumpul buka puasanya Iya itu loh, betul Mas sih. Trio. Pasti kangen ya dok ya. Iya. Buat kumpul-kumpul bareng-bareng apalagi pas lebaran juga Betul, nantinya sama dok. keluarga, Iya, kerabat, saudara yang udah lama nggak iya ketemu ya. betul, betul. Nah dok, ini kan episodenya itu kali ini membahas tentang promil di bulan Ramadan nih dok. Nah Ya. kebetulan nih saya juga udah siap banget nih dok ya buat Oke, tema bulan Ramadan, suasana tema Ramadan ya. iya tema kali ini. Nah mungkin langsung aja dok, pertanyaan pertamanya ada nggak sih dok kayak promil perbedaannya itu di bulan Ramadan dan juga di hari-hari biasanya gitu dok? Ya, tentu Mas Trio, ayah bunda semua tentu ada bedanya ya. Pada bulan Ramadan, promil tetap bisa dikerjakan nih Mas Trio ya. Cuma nanti kita akan sedikit modifikasi. Oke. Misalnya ya bunda waktu konsultasi dengan dokter tentu bisa dikerjakan sepanjang waktu, pagi, siang, sore, atau malam. Tetapi misalnya untuk pemeriksaan tertentu, pada pemeriksaan suami diperlukan pengeluaran sperma, nanti bisa dikerjakan di waktu yang di luar jam berpuasa. Kemudian pada bunda nih yang mengkonsumsi obat, misalnya obat minum, tentu nanti kita bisa atur jamnya yang di luar jam puasa. Kemudian nanti kalau misalnya ayah bunda disarankan oleh dokter untuk berhubungan seksual suami istri yang dijadwalkan pada waktu-waktu tertentu, itu juga bisa dikerjakan di luar jam berpuasa. Jadi pada prinsipnya bisa dikerjakan nih Mas Trio promil pada bulan puasa, hanya ada sedikit modifikasi saja nanti. Jadi apakah harus ada konsultasi dengan dokter dahulu atau bisa Ya, sendiri? baiknya konsultasi ke dokter dulu, dilihat problemnya apa, dipilihkan terapi yang terbaik, kemudian dimodifikasi nanti penggunaan obatnya atau jadwal hubungannya di bulan puasa ini. Oke dok. Nah berarti kalau misalnya ibu hamil boleh berpuasa juga ya dok ya? Terus apa aja sih dok yang harus diperhatikan dok kalau misalnya kayak gitu dok? Ya ini pasti pertanyaan yang umum dan banyak banget bunda, ayah bunda ya ditanyakan pada bulan Ramadan ini, Bu Mil boleh berpuasa atau tidak ya. Banyak sekali penelitian yang menyebutkan tidak ada perbedaan ya keluaran hamilan baik pada ibu hamil yang berpuasa atau tidak. Jadi pada prinsipnya itu boleh dikerjakan ibu hamil berpuasa. Tetapi tentu ada beberapa hal yang diperhatikan ya. Misalnya pada ibu hamil ini ada masalah kesehatan lain atau tidak. Jadi kehamilannya berjalan baik, normal atau tidak. Kemudian perkembangan janinnya itu baik atau tidak. Kalau semuanya berjalan lancar, maka silakan saja Bu Mil berpuasa. Apalagi kalau hamilnya masih trimester 1 dan 2. Oke. Itu relatif lebih aman, Mas Trio. Tetapi pada trimester 3 memang baiknya sebelum memulai kegiatan puasanya, konsultasi ke dokter obstetri-nya dulu, dinilai kondisi bunda, kondisi janinnya, baru kemudian diputuskan bunda silakan berpuasa atau bunda sebaiknya tidak berpuasa dulu. Gitu, Oke. Mas Trio. Berarti ada hal-hal juga yang harus diperhatikan ketika bunda-bunda untuk tidak berpuasa gitu ya? Boleh Ya, gitu? Iya, Oke. iya Mas Trio. Terus kemudian apa aja sih dok? Puasa itu apakah mempengaruhi promil dok? Terus apa aja dok misalnya faktor-faktor yang mempengaruhinya dok? Nah, ini banyak sekali penelitiannya nih. Iya, betul. Tulisannya Mas Trio, bagaimana sih dampak berpuasa pada promil ya. Kita tahu pada promil itu
ada problem suami dan problem istri. Dan problem istri itu kebanyakan sekitar 40% adalah gangguan ovulasi atau gangguan pematangan telur, Bunda. Nah, banyak sekali data menyebutkan pada kondisi berpuasa yang teratur malah memperbaiki siklus menstruasi. Pertama, misalnya Bunda yang menstruasinya itu tidak teratur, jarang, itu dikatakan dengan berpuasa yang baik, siklus mens bisa kembali normal. Nah, kemudian yang kedua, terkait promil nih Mas Trio. Pada orang yang berpuasa dengan teratur, kadar gulanya tentu turun, menjadi lebih stabil, hormon reproduksinya lebih stabil, dan akhirnya fungsi pematangan telurnya itu dikatakan lebih baik gitu Mas Trio. Jadi kalau misalnya pas puasa justru lebih bagus ya dok ya dibanding hari biasa? Justru positif untuk promil. Tapi itu apakah hanya untuk bundanya saja atau para ayah juga sama? Ya, data yang menyebutkan memang untuk lebih spesifik untuk bunda ya, karena problemnya untuk gangguan pematangan telur yang menjadi baik atau terkoreksi pada kondisi berpuasa. Kalau untuk makanannya apakah ada yang harus dihindari juga ketika berpuasa atau ya tentu aja, kalau berpuasa yang dihindarin ya. Yang pertama kita menghindari makanan atau minuman, banyaknya minuman sih yang bersifat diuretik misalnya. Jadi kalau Mas Trio sahur, kita minum kopi atau teh, itu jadi buang air kecilnya jadi banyak tuh. Jadi cairannya kebuang banyak. Itu mungkin yang dihindari pertama. Ya itu aja sih, yang lain-lain sih tentu tidak ada yang khusus ya. Tetapi untuk makanan khusus pada promil, kita anjurkan secara umum, gizinya seimbang, nutrisinya cukup, mungkin diperbanyak seperti daging, telur yang mengandung protein, dan juga kacang-kacangan. Itu baik sekali untuk membantu menunjang kehamilan ya, rencana kehamilan pada ayah bunda yang memang berencana hamil khususnya di bulan puasa ini. Oke, jadi kalau misalnya buat bunda-bunda juga harus diperhatikan ini juga nggak dok, kayak gizinya yang masuk atau kayak makanan yang berminyak-minyak itu harus dihindari juga atau tetap nggak apa-apa sekali-kali boleh gitu dok di bulan puasa gitu dok? Iya tentu secara umum kita hindari makanan yang kurang sehat ya. Misalnya makanan yang mengandung kadar gula tinggi, kemudian yang mengandung lemak jenuh yang tinggi, itu dikurangin. Kemudian yang diperbanyak adalah yang mengandung protein. Ya, tadi yang dua pertama bukan berarti tidak dimakan ya, tapi dikurangin. Dikurangi aja. Ya, kemudian mengandung protein diperbanyak, lalu bunda juga bisa memperbanyak vitamin dan mineral yang biasanya didapatkan di sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi seimbang saja, nutrisinya yang cukup, gizinya yang seimbang, kemudian yang tadi disebutkan di awal dikurangin, dan protein dan vitamin mineral diperbanyak dari sayur dan buah. Itu aja dicoba bunda. Jadi semuanya juga harus imbang juga ya dok ya? Jadi istirahatnya juga harus bagus juga tetap, terus juga pola makannya juga sehat juga ya dok ya? Iya. Tapi tadi sempat berarti kalau misalnya puasa itu juga meningkatkan kesuburan juga ya dok ya? Ya, dengan rentetan cerita tadi, kita berharap berujung pada pematangan telur yang baik ya, sehingga meningkatkan peluang kehamilan. Gitu. Itu faktornya apa aja sih dok, kalau misalnya boleh tahu nih dok? Kalau puasa itu kenapa bisa subur buat bunda-bunda gitu? Yang pertama gini bunda, pada puasa itu kan membatasi kalori yang masuk, ya berarti kadar gula tubuh juga terkontrol. Yang kedua, hormon reproduksinya akan menjadi lebih teratur. Ya, hormon reproduksi ini berfungsi untuk mengatur pematangan telurnya bunda. Ya mungkin selama ini dengan diet yang tidak terkontrol, kemudian makan yang tidak terawasi ya. Jadi ada penumpukan lemak misalnya, hormonnya tidak teratur sehingga pematangan telurnya terhambat. Pada kondisi puasa dengan urutan tadi, kita berharap berujung ke pematangan telurnya itu baik, sehingga peluang hamilnya itu malah makin meningkat. Jadi kalau misalnya pas puasa, biasanya bunda-bunda itu berat badannya turun atau tetap atau naik nih dok? Biasanya kalau pas periksa gitu. Ya, sebenarnya tentu tidak ada perubahan berat badan ya yang terjadi pada puasa, karena kita tahu kebutuhan kalori per hari itu bisa dihitung. Yang tadinya didapatkan dari 3 kali makan besar, biasanya pada puasa kita pecah juga dengan volume jumlah yang sama. Jadi dari sahur, kemudian berbuka puasa, kemudian malamnya biasanya ada makanannya lagi. Sebenarnya sih berat badannya tidak turun terlalu bermakna sih ya. Tetapi dengan ini dikatakan kadar gula lebih terkontrol, kemudian fungsi hormon reproduksi lebih baik. Gitu. Jadi emang lebih kayak lebih bagus lagi tuh lebih baik, ya, lebih buat bagus. Kondisi bunda-bunda juga. Iya. Itu apakah kalau misalnya ada
yang penyakit tertentu seperti PCOS gitu dok. Apakah itu juga berkurang juga dok buat bunda-bunda? Ya betul, PCOS seperti kita tahu bunda yang kita tidak bahas spesifik, tapi PCOS itu adalah salah satu problem pada bunda yang menyebabkan gangguan pematangan telurnya itu, yang menyebabkan gangguan pematangan telur gitu. Jadi dengan upaya puasa, banyak data menyebutkan memperbaiki kondisi pematangan telur yang artinya memperbaiki juga kondisi PCOS-nya. Oke. Jadi kalau misalnya bunda-bunda juga puasa itu lebih baik ya dok ya, kalau Iya, misalnya lebih kuat baik. ya dok ya. Apalagi Insya Allah kuat lagi. Iya insya Allah kuat. Kecuali kalau tadi di trimester ketiga ya dok ya, berarti. Ya, tadi kan kita cerita untuk yang program hamil ya. Kalau pada bumil tentu bunda juga tidak bisa memaksakan juga ya. Bunda harus lihat kondisi tubuh yang pertama ya. Kalau memang dirasa sehat, tidak ada mual muntah yang hebat, tidak ada gangguan janin, sudah periksa ke dokter pun dan dinyatakan kondisinya baik, itu silakan saja berpuasa. Oke, baik. Ya. Kemudian dok, kalau misalnya dok pengaruh olahraga nih dok pas puasa di bulan Ramadan nih dok khususnya. Biasanya itu kayak gimana dok? Ya itu sama saja Mas Trio, bunda sekalian, tetap olahraga diperlukan. Ya, tetap olahraga diperlukan. Cuma pada bulan Ramadan ini diatur waktunya. Yang pertama bunda tidak mengerjakan olahraga yang intensitas berat ya. Misal olahraga ringan seperti jogging ya, atau bersepeda atau berenang tuh boleh saja dikerjakan. Kemudian timingnya kapan nih? Ya, timingnya memang disarankan dari waktu-waktu yang bisa kita kerjakan olahraga di bulan Ramadan itu antara lain satu setelah sahur ya, karena dia sudah dapat asupan nutrisi. Atau yang kedua menjelang berbuka puasa. Karena dia waktu sudah dekat dengan buka puasa. Atau setelah buka puasa gitu. Jadi 3 waktu itu yang dianjurkan untuk berolahraga. Oke. Ya. Berarti emang kalau misalnya bunda-bunda juga mau berolahraga di bulan Ramadan juga itu bagus juga ya dok ya? Boleh, dan itu memang dianjurkan. Tapi apakah lebih bagus di bulan Ramadan olahraganya atau di hari-hari biasa juga sama dok? Sama, semuanya tetap harus. Mau bulan Ramadan, mau nggak bulan Ramadan, sebaiknya tetap melakukan exercise ya, melakukan olahraga bunda. Oke. Nah, buat ayah dan bunda pasti sudah menjelaskan pemaparan materi dari dokternya yang sangat baik dan juga mudah dipahami nih dok. Jadi saya juga jadi tahu nih dok ya. Atas misalnya tadi dokternya mengatakan bahwa kalau misalnya di bulan puasa itu ternyata bagus banget nih untuk bunda-bunda khususnya ya dok ya. Khususnya untuk bunda. Iya di bulan Ramadan untuk menjalankan program kehamilan ya dok ya. Oke. Nah, buat ayah dan bunda yang ingin melakukan reservasi di Bocah Indonesia, bisa langsung kontak call center kami di 021 50 200 800 atau bisa langsung melalui Instagram kita di @bocahindonesia_. Oke dok, ini pertanyaan terakhir nih dok ya. Udah selesai nih. Udah selesai nih dok. Pertanyaan terakhir nih dok. Ada nggak sih dok kayak tips buat ayah bunda yang memang sangat ingin nih dok cepat mendapatkan momongan biar promilnya itu lancar di bulan Ramadan nih dok? Itu apakah ada treatment yang khususnya? Treatment khusus ya. Jadi buat ayah bunda tentu dengan adanya bulan Ramadan ini tidak menghalangi ayah bunda untuk promil. Ya. Yang kedua, ayah bunda bisa mengatur pola makan, nutrisi yang cukup, diet yang seimbang di jam-jam yang memang dibolehkan makan. Kemudian ayah bunda tetap melakukan hubungan seksual yang teratur di luar jam berpuasa. Dan terakhir ayah bunda, memang dengan bulan puasa ini secara psikologis nih hati lebih tenang juga ya, berdoa juga mungkin lebih khusyuk begitu ya. Mudah-mudahan dengan bantuan ini pun ayah bunda dapat dipercepat untuk mendapatkan momongan. Tapi tentu sekali lagi ayah bunda tetap kontrol juga ke dokter kandungannya, mendapatkan terapi yang terbaik, utamanya dari dokter-dokter di tempat kami di Bocah Indonesia. Boleh ayah bunda berkonsultasi. Oke dok, mungkin pertanyaan terakhir nih dok. Ya. Karena biasanya bunda-bunda itu di bulan puasa itu kan pasti makan kurma nih dok. Kurma. Iya. Saya juga sering kalau misalnya di live Instagram atau apapun para bunda-bunda itu tanyanya tentang kurma muda. Kurma muda. Nah dok, kurma muda itu apakah benar dok mempengaruhi kesuburan perempuan atau gimana? Jadi yang pertama kurma tentu baik untuk berbuka puasa ya, karena dia dapat meningkatkan kadar gula tubuh yang sudah tidak mendapatkan asupan ya sejak 12 sampai 13 jam berpuasa. Yang kedua memang dikatakan, dari data juga menyebutkan kurma muda atau rutop itu banyak mengandung antioksidan sih prinsipnya. Dia banyak mengandung antioksidan, dan tentu antioksidan ini memperbaiki kualitas sel-sel tubuh kita termasuk kualitas sel telur. Nah jadi di sini linknya nih, dengan konsumsi kurma muda yang cukup, kita berharap kualitas sel telurnya baik,
Dan kalau terjadi ovulasi dan pembuahan, bisa berkembang menjadi embrio dan insya Allah terjadi kehamilan. Amin, amin. Oke, Dokter Rian. Baik dokter, terima kasih banyak atas waktunya Ya, dok, sama-sama, atas Mas pemaparan Rio. materi yang telah diberikan. Mungkin buat ayah dan bunda, abis ini pasti udah berburu kurma muda nih dok. Untuk program kehamilan nih dok. Nah, terima kasih banyak Dokter Rian dan juga ayah bunda yang telah menemani saya di Celoteh Bocah episode Ramadan kali ini. Akhir kata saya Trio Angwibowo, Dokter Rian, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam berjuang bersama.